Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama berdiri. Kita mengambil saat teduh, menghubungkan pribadi kita dengan Tuhan. Biar pagi hari ini setiap kita dipenuhi dengan rasa ucapan syukur dan rasa terima kasih kita, sebab Dia Allah yang selalu baik buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Sudah selayaknya pujian, penyembahan, ucapan syukur yang terbaik itu kita naikkan kepada Allah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita akan bersama-sama mulai dan kuduskan ibadah kita pagi hari ini dengan mengatakan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan terus akan memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya tinggal dan memberkati kita sepanjang kita beribadah minggu pagi ini. Amin. Bersama dengan umat percaya di seluruh dunia, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali dan tetap ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas selawatan-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah yang mengerti hidup kami. Engkaulah Allah yang peduli terhadap hidup kami. Tiada yang kuasa
bisa. Haleluya. Lebih bersuka cita bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kepada Sang Penebus dapati sinar terang yang kudus. Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami anugerah namamu, bebaskan
Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tanpa kehendak Tuhan, tidak bisa terjadi apapun ya. Oleh sebab itu, kami percaya pada kedaulatan Allah yang mutlak, yang sempurna terhadap kami semua. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini sungguh menjadi suatu kekuatan yang bisa memulihkan dan mengangkat hati kami yang kami sedang berada di dalam suasana corona ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Karena dalam suasana corona ini saya jarang khotbah ya. Jadi bahasa saya mulai agak kaku ya. Tadi saya baca koran Korea, bukan YouTube ya, di Kristen untuk mengenai gereja. Sekarang Korea juga seperti Indonesia online ibadah ya. Tapi pemerintah Korea tidak melarang gereja mengadakan ibadah. Tapi dengan sukarela gereja Korea, mereka memang tutup gereja, lalu mereka mengadakan ibadah online. Tapi ada beberapa gereja agak besar terbuka. Kalau mau datang gereja silakan, tetapi harus pakai obat ya untuk cuci tangan. Kemudian di bangku sebenarnya 5 orang bisa duduk, hanya 2 orang dibiarkan itu. Mungkin kalau 1000 jemaat mungkin hanya datang 300 ya. Tetap melakukan itu. Tapi masalahnya bulan yang lalu ada Paskah ya. Paskah seluruh gereja Korea menghimpun jemaat ya datang ke gereja. Tapi selama gereja mengadakan ibadah walaupun jumlah kecil, tetap datang banyak. Tapi yang tetap mengatakan online ibadah, jemaat tidak datang ternyata. Ya. Saya khawatir gereja ini atau gereja yang lain juga, kita akan mengadakan ibadah online ya. Nanti betul-betul corona ini sudah berakhir, sudah ibadah boleh juga terbuka, tapi betul tidak datang, itu repot ya. Jangan jangan begitu. Ini akibatnya itu. Saya khawatir. Saya tidak bermaksud gereja ya tidak ikut ya permintaan himbauan pemerintah, tidak. Tetapi jangan lupa bagaimanapun jemaat umat Kristiani mengadakan ibadah di gereja, gedung gereja ya. Itu yang saya ingin tekankan. Baik saudara, hari ini firman Tuhan saya akan bacakan adalah kitab Yosua pasal 15 ayat 63 ya. Kitab Yosua pasal 15 ayat 63. Saya akan bacakan. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Nah, sebenarnya saya harus baca pasal 15, tapi karena ini online ya, mungkin jemaat di rumah bosannya, jadi hanya baca ayat hanya ini aja. Saudara, banyak orang suka dengan berkatnya. Bahkan agama-agama dunia juga menyajikan metode bagaimana manusia mendapat berkat. Agama Kristen juga adalah agama berkat. Oleh sebab itu, saudara, Alkitab banyak menceritakan mengenai berkat. Saudara, yang memberi berkat adalah Tuhan. Tuhan yang suka memberi ini adalah Tuhan yang memiliki pribadi. Oleh sebab itu, sebaiknya kita tidak terlalu memfokuskan pada berkat-berkat yang diberikan Tuhan saja, melainkan yang lebih penting adalah kita harus menyadari siapakah Tuhan itu yang memberi berkat pada kita. Perlu saya pula memikirkan mengapa Tuhan memberi berkat pada kita dan apa pesan Tuhan dalamnya. Kita merasa sangat senang apabila kita membaca kisah mengenai pendudukan Israel di tanah Kanaan. Ada suatu keharuannya, seolah kita yang menduduki tanah Kanaan. Ya, dalam penggenap ini kasih Kanaan ya, saudara, membuat kita terharu karena kisah ini
Tetapi terjadi pada kita yang hidup pada masa kini juga. Kanan, saudara, membuat kita, saudara, tetapi perlu hati-hati di dalam kisah Kana ini, ternyata terdapat dua unsur yang berkat dan ketaatannya. Ayat 1 sampai ayat 20, Bani Yuda adalah kisah pembagian tanah. Yuda adalah anak sulung. Oleh sebab itu, berkat Tuhan terhadap Yehuda sangat besar. Melalui Bani Yehuda, Mesias akan lahir. Saudara, kita tadi semua pasal kita membaca, pembagian tanah bukanlah suatu peristiwa yang bisa dianggap sebagai sebuah peristiwa yang simpel, tetapi merupakan puncak karya penebusan Allah. Ketaatan Israel bukanlah mengenai pendudukan Israel di tanah Kanan yang tidak berakhir, tetapi juga mengenai pembagian tanah. Kalau kita membaca ayat 1 sampai ayat 62, ada suatu peristiwa yang sukacita ya, karena pembagian tanah. Tetapi saudara, di sini coba lihat, sebelumnya saudara, 36 kota diduduki oleh Yehuda, kemudian ini dibagi lagi dengan 5 wilayah. Saudara coba bayangkan, kita sudah sekian lama nunggu, kalau kita bisa dapat suatu bagian tanah, itu senang sekali ya, ada sukacita ya. Tetapi coba lihat di sini, namun dalam ayat yang terakhir, Bani Yehuda membuat suatu kesalahan yang kecil, namun dampaknya begitu besar dan serius. Saya menulis surat istri saya, masih belum menikah ya, surat waktu pacaran, misal contoh, aku cinta padamu, kamu ada orang baik sekali, orang Tom hebat. Saya memuji istri saya, calon istri saya dengan berbagai macam kata, kalimat-kalimat yang indah, manis, saya panjang sekali ya. Tapi yang terakhir, tapi saya merasa masih tidak merasa aku cinta padamu ya. Belum merasa yakin aku cinta padamu. Wah, itu gimana? Fatal ya kan? Ya kan? Walaupun kalimat depan bagus, tapi yang terakhir saya masih belum merasa, belum yakin menikah dengan kamu. Wah, itu kan sama saja kan ya. Ini kisahnya pasal 15 ini indah sekali, tapi terakhir tetapi orang Yebus pendudukan kota Yerusalem tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus masih tetap diam bersama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Saudara, ada pelajaran yang sangat penting. Bani Yehuda memang tidak menghindar perintah Tuhan, tetapi mereka harus taat akan perintah Tuhan sampai terakhir dengan sempurna. Sedangkan saudara, mereka gagal dalam hal ini. Mereka tidak bisa mengusir orang Yebus. Ketidaksetiaan tidak terjadi dari hal besar, melainkan pada hal kecil. Saudara, kelayanan Bani Yehuda yang hanya melihat hal besar dengan tujuan ingin melihat serta mendapatkan berkat dan rancangan lebih besar sehingga melupakan hal yang kecil, maka pada akhirnya membuat mereka sadar bahwa hal yang kecil ini menjadi halangan dalam lingkungan mereka sendiri. Sehingga sekarang sulit bertindak karena sudah mendarah daging dalam hidup mereka, saudara. Kemudian hal ini juga terjadi pula pada pasal 16 ayat 10 bagi Efraim, suku Efraimnya, ayat 16 ayat 10. Tetapi orang Kanaan yang diam di Gezer tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak mereka. Setiap ada beberapa suku yang tidak mengusir orang Kanaan. Mungkin dua kelalaian suku Efraim terdapat perintah Tuhan. Yang pertama, tidak menghalau orang Kanaan seperti Yehuda, kemudian menjadikan mereka budak. Biasanya saudara, dalam peperangan, salah sebuah negara menduduki sebuah negara, habiskan semua total ya. Tapi jarang ada saudara yang membunuh anak kecil, wanita semua ya. Ya. Yang biasanya yang dibunuh adalah laki-laki kan semua ya. Tapi perintah Tuhan sebelum masa Kanaan ya, dihabiskan semua. Mungkin saudara,
Ada suatu pertanyaan pergumulan Israel setelah menang perang pertama. Yang pertama adalah, apakah semua orang harus dibunuh dan diusir dari Kanaan? Asal kita sudah menduduki, kenapa perlu membunuh orang lain? Yang kedua adalah, mungkinkah ini adalah perintah dari Tuhan? Yang ketiga adalah, apakah perintah Tuhan tidak bertentangan dengan sifat dan hakikat Allah? Karena Allah adalah Allah Maha Pemurah dan Penyayang. Secara manusia, pikiran manusia begitu. Saudara tahu, saudara, mengapa orang Israel dipanggil oleh Tuhan? Yang pertama, bukanlah orang Israel memiliki sesuatu yang luar biasa dibanding dengan suku lain, tidak. Yang pertama adalah Tuhan ingin menghakimi orang Kanaan penuh dengan dosa melalui Israel, itu panggilannya. Yang kedua adalah apa? Janji Allah terhadap Abraham. Allah ingin melahirkan Mesias melalui apa? Abraham Israel, nanti sampai saat Tuhan Yesus datang. Ada suatu rancangan besar penubusan Allah. Ya. Israel dipanggil oleh Allah untuk meneruskan, ya. Aduh, ini radio lokal dimatiin ya. Kedengaran sampai di sini. Tadi saya sampai di mana? Saya lupa. Oleh sebab itu, syarat pertama yang harus dilakukan oleh Israel adalah mereka harus taat pada perintah Allah. Ini bukan sekedar hanya mengusir suatu suku lalu diusir menduduki, bukan itu. Ini adalah suatu rancangan penubusan Allah yang sangat luas. Oleh sebab itu, saudara, Israel adalah suatu jembatan yang membuat keturunannya meneruskan visi Allah. Sehingga, saudara, setelah mereka masuk tanah Kanaan, apa yang mereka lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah. Kalau sudah gagal, tidak bisa teruskan. Saudara, kadang-kadang, saudara, pikiran manusia mendahului apa kehendak Tuhan. Belum tentu seorang pikiran manusia hikmat yang luar biasa kehendak Allah. Belum tentu. Saudara coba melihat unsur kebaikan manusia, saudara, menyusup di dalam gereja masa kini. Humanisme, pluralisme, rasionalisme, filsafat diangkat masuk gereja. Pandangan-pandangan, saudara, yang disentraliskan, dipusatkan pada manusia. Sekarang gereja masa kini menghadapi panjang masalah. Mengapa? Karena suka kompromi dengan hal dunia. Karena dianggap tidak bahaya, gitu ya. Saudara, kalau tadi saya lihat YouTube juga ya. Jangan-jangan anggap hakim selama corona selalu nonton YouTube ya. Bukan itu. Saya cari data-data ya kan, ya, yang bisa bantu kota ini. Saudara tahu Halloween Day, tahu Halloween Day, ya, ya tahu ya, di Amerika ya, anak-anak semua pakai apa seperti kayak masker hantu-hantu ya kan, ya? Namanya Halloween Day, Halloween Day ya, apa? Halloween Day itu ya. Itu saudara, tadi saya lihat ada namanya ada seorang John Laminer. Nanti Pak Pangeran coba masuk di situ. Dia dulu adalah penyembah setan, gereja setan. Dia pemimpin setan. Tujuannya adalah dia membunuh orang Kristen, membubarkan agama Kristen. Dia tujuan begitu setannya. Ada gereja setan di Amerika, San Francisco ya. Sekarang banyak orang anggotanya di situ. Mereka secara terang-terangan mengadakan ibadah di Harvard University, di halamannya. Saya lihat mereka bertengkar sama orang Kristen. Yang terakhir ada orang penyembah setan bilang, aku tujuannya adalah membunuh anak-anak Yesus Kristus. Ya itu anak Allah. Kami ingin menghancurkan gereja Yesus. Nah, dia begitu dalam wawancaranya. Orang nama ini, John Lameda, dia adalah penyembah setan. Dia bilang begini, sekarang gereja Amerika salah besar. Mengapa? Waktu kami tinggal Amerika, ada Halloween Day ya. Anak-anak kecil semua pakaian hantu, tahu ya? Pakaian di topeng semua itu, mereka datang. Lalu saudara, di depan pintunya ada labu kuningnya besar. Itu tempel di situ, giginya begini. Oh. Mereka pikir itu cuma mainan, apa saja. Tapi tidak, dia bilang. Itu adalah untuk tanda simbol untuk mengundang roh-roh jahat ke rumah, dia bilang. Kami sangat memanfaatkan, kami waktu saya menyembah setan,
Itu anggap suatu upacara yang sangat penting. Roh-roh jangan masuk ke rumah. Gereja Tuhan tidak tahu. Gereja Tuhan itu juga mengatakan suatu ibadah yang menggantikan dengan Halloween. Karena banyak anak-anak sekular minggu mereka tidak tahu, kan menarik sekali ya itu. Tapi dia tidak boleh. Dia berkata, di dalam gereja ada banyak unsur yang berhubungan dengan kuasa kegelapan. Bagi orang-orang dunia itu suatu ya permain, tetapi bagi saya itu serius. Bagi saya yang pernah menyembah setan itu itu serius. Saudara tahu satu hal yang kecil yang dianggap tidak begitu bahaya diterima oleh gereja ya. Nanti lama-lama itu menjadi sepatu sandungannya. Suku Yebus akhirnya gimana? Tidak bisa dihalau. Nanti mereka selama 400 tahun tinggal di kota Yerusalem ya. Selama 400 tahun mereka terus mengganggu Israel. Israel repot. Mengapa? Karena mereka tinggal di suatu benteng yang begitu besar, tinggi, sulit, lokasinya diduduki oleh orang Israel. Strateginya nggak bisa. Coba bayangin 400 tahun, ya kan? Tidak bisa dihalau. Suku Yudas membiarkan mereka tinggal bersama dengan komunitas Israel. Nanti keturunannya Israel sangat repot. Akhirnya Samuel pasal 2, pasal 5 ayat 1 sampai 10 itu Israel kota Yerusalem yang diduduki oleh Yebus. Akhirnya gimana? Diduduki oleh Raja Daud ya. Tapi butuh 400 tahun. 400 tahun. Kalau suku Bani Yehuda sudah menghalau Yebus sejak awal, mungkin ini mereka tidak bisa hidup bersama-sama dengan orang Yahudi ya, orang Israel selama 400 tahun. Saudara, di dalam hati atau hidup pola hidup kita mungkin ada unsur-unsur manusia yang masih belum dibakar oleh Injil Yesus Kristus. Kita carikan. Bagi saya juga ada. Mungkin ada berani berdoa di tempat umum, aktif dalam gereja, aktif melayani saya juga sebagai hamba Tuhan. Tetapi di dalam hidup saya ada gaya Yebus yang masih belum dihalau oleh saya. Dibiarkan kompromi. Karena apa? Saya dengan pikiran manusia itu tidak bahaya. Tidak taat pada Tuhan. Oh itu nggak apa-apalah asal mereka menyerah. Cuma laki-laki yang dibunuh, anak kecil, kaum wanita dibiarkan aja. Peternakan juga dibiarkan kan. Tapi Tuhan menghendaki orang Israel taat padanya sepenuh hatinya. Mengapa? Kekudusannya. Tidak ada 95% taat pada Tuhan, tidak ada. Saudara kita mencari berkat Tuhan, saya juga suka berkat Tuhan. Tapi hati-hati. Belum tentu kita sudah setelah memberi berkat Tuhan, kemudian kita, saudara, semua itu ada kehendak Tuhan. Belum finish. Kita coba carikan apa unsurnya, hal-hal dunia yang dianggap tidak begitu serius, belum dihalau oleh kita, belum diusir oleh gereja Tuhan. Sekarang, maaf saya gereja Indonesia tidak begitu tahu. Di gereja Korea di Amerika, di mana-mana Korea juga menghadapi krisis. Mengapa? Karena zaman dulu tidak begitu bahaya. Ada ajaran liberalisme masuk. Sekarang ada sebuah sekolah teologi yang paling konservatif namanya Chongshin itu susah masuk di situ. Sekarang masalahnya besar. Mengapa? Karena di dalam kampus ada kegiatan gay, homoseksual, ada grup. Itu seminar sangat konservatif Injili, jago. Ada seorang dosen mengkritik, dia diusir. Dia mengkritik homoseksual, dia diusir oleh sekolah. Kamu tidak memperhatikan hak asasi manusia dengan alasannya. Ini sekarang keadaannya begitu. Sudah kompromi. Sekarang gereja atau mana seminar teologi ya, di mana-mana kalau mengkritik masalah
gay ya, itu dianggap melanggar hak asasi manusia. Banyak orang-orang itu kirim surat lewat internet, mencaci maki. Nanti gimana? Takut ya sekolah, angkat tangan. Wah, kompromi ya, mohon maaf ya, kami yang usir dosen ini. Dosen perjanjian lama, dia mengkritik dalam kelasnya, mengkritik mengenai gay homoseksual. Ada mahasiswa lapor, wah, dalam kelas kita kalau ada mahasiswa, dia lapor, kalau saya mengkritik kan, homoseksual dosa, lapor, gimana ya Pak Pangeran? Wah itu ya, itu terjadi. Mengapa? Karena dari awal masyarakat Korea sudah menerima homoseksual, gay, ya, lesbian sebagai hak asasi manusia. Mereka tinggal diam, tapi semakin mereka sekarang itu dibawa ke senat. Nanti bulan depan mulai senat 8-nya itu diluluskan ya, disahkan, nanti gereja Korea repot. Saya bukan orang ekstrim, saya sangat fleksibel, saya merasa nggak kaku. Jemaat tidak boleh tinggal di tengah orang dunia, bukan itu. Kita gampangnya taat pada Tuhan ketika kita menerima suatu berkat. Tapi kita akan sulit memutus taat pada Tuhan jika kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita. Dengan pikiran manusia. Asal orang Yebus angkat tangan, sudah surrender, menyerah, untuk apa dihalau? Kan bisa kan? Pikiran manusia. Yang dibunuh laki-laki aja, perempuan, anak dibiarkan peternakan, itu kan kami bisa pakai, nggak apa-apalah. Pikiran manusia itu, bukan itu. Tuhan menghendaki orang Israel melakukan perintah Tuhan, itu yang dihendaki. Jangan-jangan pikiran manusia mendahului kehendak Tuhan. Nanti akibatnya serius. Di dalam Alkitab perintah Tuhan, saudara, sempurna, tidak ada catatan sama sekali. Ada alasannya. Tuhan tahu masa depannya. Tuhan melihat masa depan, apa yang akan terjadi kalau suku Yebus tidak diusir, dihalau oleh orang Israel. Nanti keturunan Israel mereka akan menghadapi akibat serius. Bapak Ibu, kembali pada prinsip Alkitab. Ya. Memang di dalam Tuhan Yesus ada freedom, kebebasan. Kita enggak usah kaku. Tapi saudara, kita tidak boleh kompromi ya, dengan dosa dan ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan. Tuhan memberi suatu disiplin atau suatu perintah ya, serius. Bukan berarti membuat kita repot, pusing kepala ya, enggak, bukan itu. Di baliknya ada berkat Tuhan. Tuhan menghendaki kita semua diberkati. Amin ya, diberkati. Kita coba carilah Yebus, suku Yebus yang harus dihalau, diusir. Apakah masih tetap ada dalam gereja kita atau dalam kehidupan kita? Coba carikan. Saya juga tadi saya baca ada juga beberapa hal ya. Tapi saya malu kalau cerita ya, enggak ya. Malu. Ada. Masih ada. Ada beberapa. Memang bukan bentuk dosa, tapi suatu bebannya. Beban itu lama dibiarkan, itu mengundang dosa kan. Saya mengakui ada dalam hati saya. Saya berdoa tadi, Tuhan tolong. Ini ada masalah di dalam hati saya. Pola pikiran, pola hidup, lifestyle, ada suatu kebiasaan, pikiran yang tidak dihendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sebagai dosen dan pendeta, ada. Kita cari supaya nanti anak-anak kita, keturunan kita tidak repot ya. Selama 400 tahun dibiarkan, nanti yang menderita adalah keturunan kita. Ini buktinya. Saudara, Alkitab ini bukan cerita dongeng konyol ya, bukan film drama, tidak. Suatu kenyataan, kebenaran yang hidup. Allah menghendaki orang Israel memperoleh kemenangan dengan syarat ketaatan pada Tuhan Allah sepenuh hati. Itulah. Dalam corona suasana ini, saudara, mungkin setelah saya di rumah ya,
Tapi kita coba sabar ya, membaca firman Tuhan berdua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Kim. Biarlah kiranya kami boleh tetap mengoreksi kehidupan kami. Apakah suku atau bangsa Yebus yang masih ada di dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya kami boleh dapat merenungkan kebenaran firman Allah ini. Supaya jika itu ada, kami cepat dan kami tetap mengusir keluar daripada kehidupan kami. Sebab kami sudah ditebus oleh darah Yesus dan kami adalah milik Kristus. Kami tidak mau membiarkan suku atau orang-orang asing itu yang mendiami di dalam tubuh kami. Sebab kami adalah milik Kristus. Tubuh kami adalah milik Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu Pak Kim yang sudah menyatakan isi hati-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Suaranya kami tidak mendengar lagi. Namun biarlah Roh Kudus tetap menolong kami, ingatkan kami. Supaya ketika kami sampai di rumah, kami boleh dapat merenungkan kembali kebenaran firman Allah ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga mau berdoa dan mengucap syukur oleh karena kesempatan pada pagi hari ini kami boleh dapat beribadah, memuji muliakan nama Tuhan Yesus. Kini saat ini kami sama-sama mau berdoa bagi Bapak Gembala kami yang dimana Engkau sudah siapkan hamba-Mu untuk melayani kami di tempat ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati di dalam segala apa yang hamba-Mu mempergumulkan, apa yang hamba-Mu sedang merencanakan demi masa depan jemaat-Mu yang ada di sini, demi keluarga dan seterusnya. Kiranya senantiasa Tuhan campur tangan, supaya di dalam semua perencanaan daripada hamba-Mu, Bapak Gembala kami, biarlah bersesuai dengan kehendak Bapa di surga. Memberkati segala usaha pekerjaan, pelayanannya, senantiasa Engkau campur tangan. Berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan hamba-Mu, jasmani, rohani maupun berkat materi. Berkat Abraham ada di dalam kehidupan daripada Bapak kami, Bapak Gembala kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan Bapak Pengerang ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau pakai dia Tuhan Yesus untuk boleh dapat melayani pekerjaan-Mu. Dan di mana Tuhan Yesus Engkau pakai dia untuk memberitakan kebenaran firman Allah di setiap gereja, di mana hamba-Mu ini berada, baik di diskusi, di manapun berada. Engkau pakai memberkati bibir mulutnya. Oh Tuhan Yesus, Engkau memberkati lidahnya Tuhan Yesus, supaya berkat Tuhan senantiasa ada padanya. Sehingga ketika dia berbicara di depan umum, dengan siapakah dia, firman Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Pakai hamba-Mu Pak Pengeran dengan luar biasa Bapak, memberkati dan memberkati dia. Dan semua keluarganya juga kami tetap menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan mereka. Berkat Bapak Abraham ke dalam tangan kasih mereka, tetap melimpah dalam kehidupan mereka. Jasmani, rohani maupun berkat materi senantiasa ada padanya. Khususnya kesehatan yang ada padanya. Terima kasih Bapak surga, hamba menyerahkan Pak Pengeran dengan semua pelayan-pelayan pada pagi hari ini. Mereka telah mengambil bagian untuk melayani pekerjaan-Mu. Senantiasa Tuhan Yesus memberkati mereka. Anak-anak muda, biarlah kiranya Tuhan tetap mempunyai satu rencana yang baik bagi masa depan mereka. Karena kami percaya bahwa orang yang bergantung kepadamu, masa depannya sungguh punya pengharapan yang luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapak dalam surga, anak-anak muda kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam studi mereka, dalam mimpi mereka, masa depan mereka, Tuhan siapkan. Dan Tuhan pasti mereka mencapai dengan tepat dan waktunya. Terima kasih Bapak dalam surga, apa yang mereka rencanakan dalam hidup mereka, Tuhan Yesus campur tangan. Supaya semua
yang mereka rencanakan itu, mimpikan itu, boleh dapat berhasil. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, senantiasa Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba menyerahkan pelayan pada saat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba juga berdoa bagi sidang jemaat-Mu. Pada pagi ini mereka yang hadir maupun yang tidak hadir. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati satu persatu di dalam seluruh kehidupan. Sehingga Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Yang hadir dan yang tidak hadir, kami tidak tahu apa yang mereka sedang alami. Biarlah kiranya Tuhan tolong supaya mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Khususnya anak daripada Bapak Ismurani. Biarlah Tuhan tolong jamah dia, sembuhkan dia dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami percaya dan yakin kuasa darah Yesus, mujizat itu masih terjadi sampai sekarang ini. Pasti anak-Mu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba menyerahkan sebuah sidang jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam pergumulan hidup mereka, rumah tangga mereka, apa yang mereka rencanakan Tuhan. Tuhan campur tangan supaya semuanya itu boleh dapat berjalan dan berhasil dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa, kami semua rindu untuk menambah jiwa-jiwa baru Tuhan Yesus. Bapa di surga, tolong pakai kami semua menjadi pelita untuk melayani dan mencari jiwa yang terhilang itu membawa kembali kepada Bapa. Bapa dalam surga, pakai kami semua pergi untuk mencari jiwa yang terhilang itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa surga, hamba berdoa biarlah kiranya Tuhan berikan roh keberanian bagi kami semua sidang jemaat, sehingga di mana kami berada kami boleh dapat bercakap-cakap dengan teman-teman kami baik di rumah maupun di pekerjaan kami masing-masing, agar nama Tuhan kami tetap beritakan bahwa di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus ada keselamatan, di luar Yesus tidak ada. Terima kasih Bapa dalam surga, pakai kami semua menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi pertumbuhan iman daripada sidang jemaat yang ada. Biarlah kiranya senantiasa mereka tetap setia membaca kebenaran firman-Mu. Mereka boleh tetap setia mendengarkan khotbah. Mereka tetap setia mengambil bagian untuk waktu untuk bersekutu dengan Engkau. Roh Kudus memberkati mereka, kehidupan mereka, agar supaya kehidupan rohani mereka senantiasa bertumbuh dan bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba juga berdoa dan mengucap syukur bagi lembaga STI yang telah memberikan kesempatan bagi kami supaya kami boleh dapat beribadah di tempat ini, memberkati mulai dari rektornya, para dosen dan mahasiswa-mahasiswinya. Bapa dalam surga, tolong supaya apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, semua itu boleh berhasil dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga banyak mahasiswa boleh dapat mereka menerima Engkau dan mereka boleh hidup sungguh-sungguh sesuai dengan Engkau, agar supaya sungguh-sungguh mereka kembali dari selesai dari tempat ini, mereka kembali untuk melayani pekerjaan-Mu di mana mereka berada. Semua pergumulan dari para dosen, mahasiswa-mahasiswa, kami tetap serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kini kami sedang menghadapi suatu situasi yang seperti membuat kami sangat takut. Tapi bagi kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang bergantung kepada-Mu, kami tidak akan takut walaupun situasi kondisi membuat kami di kiri kanan kami. Oh Bapa dalam surga, tolong supaya kami tetap bergantung kepada-Mu. Dan Engkau menyatakan dalam firman-Mu, kami hanya menonton saja. Bapa, lindungi kami, memberkati pemerintah kami, Bapak Presiden dengan semua stafnya, sampai ke para RT RW, supaya mereka boleh dapat menjalankan semua fungsi pekerjaan mereka, tugas mereka sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami telah memberikan persembahan. Biarlah kiranya Tuhan tetap memberkati semua sidang jemaat yang telah memberi. Memberkati mereka satu persatu, yang memberi maupun yang belum memberi. Berkat Tuhan melanda dan mencukupi dalam seluruh kehidupan mereka. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus memimpin hidup kami senantiasa sepanjang di tengah barat yang kekuatan yang kau berikan sampai
Bapa, di hari kami memperingati kembali hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus boleh tinggal dalam kehidupan orang percaya dan menetap di dalam kehidupan orang percaya. Hari ini kami membuka hati kami, membuka hidup kami, supaya hidup kami selalu dikuasai oleh Roh-Mu. Hidup kami selalu dipimpin, diarahkan, sehingga benar-benar Tuhan, dalam keadaan sesulit apapun, pencobaan boleh datang, masalah boleh datang, tetapi oleh karena kepemimpinan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami akan tetap teguh berdiri dalam kebenaran. Kami tetap akan memandang Engkau menjadi satu-satunya juru selamat kami, Tuhan. Dan sungguh-sungguh hanya mengandalkan Engkau, Yesus Tuhan, yang menjadi satu-satunya Tuhan kami, pribadi yang semakin bisa memimpin kami, mengarahkan kami ke dalam kebenaran, dan akan membawa kami ke dalam kepastian kehidupan yang kekal di surga itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan, biarlah kami mau hilangkan, kami mau usir dalam kehidupan kami, sehingga benar-benar Roh Kudus-Mu itu semakin nyata, semakin Tuhan berkarya secara leluasa dalam kehidupan kami, membawa kami dalam kehidupan yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhanmu. Arahkan imanmu kepada Tuhanmu. Angkat kedua tanganmu sebagai wujud pengakuanmu dan wujud penyerahanmu kepadanya, bahwa Dialah Yesus Tuhan yang menjadi satu-satunya tumpuan hidupmu, satu-satunya harapan dalam hidupmu. Yesus Tuhan yang sungguh menjadi satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, oleh berkat-Mu lah Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga kami. Engkau yang membuat keluarga kami semakin hari semakin ada keharmonisan, semakin hari semakin ada kasih mesra, dan keluarga kami boleh mengalami ketenangan, kedamaian, sebab Engkau berhadirat dan tinggal di dalam setiap kehidupan keluarga kami, Tuhan. Apa yang menjadi jerih lelah kami, apa yang menjadi pekerjaan kami, apa yang kami usahakan, asal sesuai dengan kehendak-Mu, kami percaya Engkau yang menjadi sumber keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan buat kami Bapa. Sehingga apapun yang menjadi kebutuhan kami, Engkau sanggup memenuhkannya melalui kekayaan dan kelimpahan yang bersumber daripada Engkau Tuhan. Keluar masuknya kami dari rumah kami, biarlah Engkau yang menjadi panglima perang buat kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupannya lebih daripada pemenang. Kekuatan, kesehatan mari anugerahkan atas kami Tuhan. Asal kami terus percaya dan taat kepadamu, maka kami percaya mujizat Tuhan itu terus akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah kami boleh membawa damai sukacita yang bersumber daripada Allah Bapa, kasih sayang yang daripada Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, perkenanan yang daripada Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Terima
Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat GBB Amanat Agung. Sampai jumpa untuk ibadah online berikutnya. Haleluya.